Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan informasi terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Adeline Malasari, inilah berita selengkapnya. Kuliah di program studi pendidikan guru sekolah dasar tidak hanya membuka peluang untuk menguasai ilmu pendidikan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Lulusan PGSD dipersiapkan untuk menjadi pendidik yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan praktis, dan kepribadian yang unggul. Mereka tidak hanya menguasai materi kurikulum, tapi juga dilatih untuk memahami kebutuhan anak didik, menciptakan metode pembelajaran yang kreatif, dan membangun karakter yang kuat. Dengan fokus pada pengajaran yang berbasis pada pengalaman nyata, para mahasiswa PGSD juga aktif berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat, sehingga tidak hanya belajar tetapi juga memberikan dampak positif langsung bagi anak bangsa. Lulusan PGSD siap menjadi agen perubahan yang membawa pengaruh positif dalam dunia pendidikan dan turut membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya bersama dengan teman saya yang sudah mewawancarai seorang guru SD. Untuk itu, saksikan videonya berikut ini. Baik, terima kasih Mbak Adelia. Sekarang di sini saya sudah bersama Bapak Supriyanto dan beliau ini merupakan alumni UNESA tahun berapa, Bapak? Tahun 2003. Ya, tahun 2003. Kita langsung saja. Kita untuk pertamaan yang pertama nih Bapak. Menurut Bapak, apa saja fokus penelitian yang sering Bapak lakukan selama menempuh program studi PGSD UNESA? Ya, terima kasih sebelumnya saya sampaikan selamat datang kepada Mbak Salma selaku mahasiswa UNESA ya. Kedua kalinya saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya, memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai beberapa hal yang terkait dengan apa yang menjadi tujuan Anda. Apa yang menjadi fokus penelitian saya, utamanya saat menjadi mahasiswa PGSD di Indonesia, penelitian yang umum saya lakukan, yang saya menarik saya adalah terkait dengan penelitian tindakan kelas. Ya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya guru itu tidak bisa jauh dari berbagai macam permasalahan yang ada di kelas. Ya, karena itu penelitian itu selalu saya fokuskan kepada penelitian kelas. Dikandung maksud nanti biar kita lebih tahu banyak tentang permasalahan yang mungkin akan kita hadapi di kelas selama kegiatan mengajar siswa pada nanti setelah lulus atau setelah menjadi guru sekolah dasar, maksudnya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaan selanjutnya nih. Apakah ada tantangan utama yang dihadapi mahasiswa PGSD selama menempuh pendidikan Bapak menurut pengalaman Bapak dahulu seperti itu? Bagaimana nih Bapak? Pada umumnya tantangan selama kegiatan perkuliahan gitu ya, mestinya ada, terlebih kami dulu itu kan mahasiswa yang datang dari daerah ya, kemudian terkait dengan kapasitas kami selaku siswa yang lulusan dari daerah kemudian harus sekolah ke UNESA, tentu kita harus menyesuaikan diri. Yang pertama, penyesuaian diri terkait dengan suasana baru selama menjadi mahasiswa. Kemudian masalah utamanya itu terkait dengan mohon maaf karena kami memang dari keluarga petani, biaya hidup. Kalau terkait dengan biaya pendidikan itu sudah bisa, tapi terkait dengan biaya hidup kami itu tentu menjadi permasalahan tambahan, tetapi semuanya bisa teratasi seiring dengan berjalannya waktu. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bapak,
apakah ada strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada calon-calon guru? Bagaimana menurut Bapak itu? Pada dasarnya, bagaimana untuk meningkatkan kompetensi membaca, ya, literasi pada calon guru, tentu saja kita tidak bisa meninggalkan fasilitas. Jadi kita harus mencari referensi buku-buku bacaan yang waktu itu tidak seperti sekarang. Jadi kalau sekarang kan sudah era digital, literasi digitalnya mudah. Kalau dulu literasi itu ya betul-betul harus mencari buku. Jadi kita harus betul-betul mencari di mana ada perpustakaan, kemudian pinjam dari sana. Selebihnya kita juga bisa mencari informasi lewat televisi, kemudian sedikit juga dari surat kabar, karena internet masih belum seperti sekarang. Nah, terkait dengan literasi, kita yang pertama memanfaatkan media buku yang ada di perpustakaan kampus, kemudian ditunjang dengan komunikasi dengan sesama teman. Siapa tahu nanti punya buku-buku yang lain, maka kita bisa saling sharing, saling pinjam untuk sama-sama mendapatkan pengetahuan terkait dengan literasi. Mungkin seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya lumayan menarik nih, Pak. Jadi kan Bapak tadi kan latar belakangnya itu seorang petani gitu, Bapak, keluarganya. Nah, jadi saya ingin tahu apa yang mendorong Bapak untuk memilih berkuliah di PGSD UNESA. Itu apa kira-kira Bapak? Karena begini ya, karena di desa Sidomulyo ini, Mbak ya, waktu itu masih ada banyak kurangan tenaga guru sekolah dasar. Kemudian yang kedua kalinya, lembaga pendidikan yang ada jurusan PGSD-nya itu di Trenggalek atau sekitar wilayah yang dekat dan belum ada. Ya, oleh karena itu solusi untuk menempuh pendidikan itu solusinya ya kalau tidak ke kota seperti Malang, Surabaya, itu tidak ada. Kebetulan waktu itu sama teman-teman kita berangkat bersama-sama. Alhamdulillah sebagian dari kita juga ada yang diterima di UNESA. Oleh karena itu ya kita putuskan untuk kuliah di sana. Jadi pada intinya karena memang waktu itu jumlah guru itu terbatas dan itu menurut kami itu potensi kepada kita untuk memilih jurusan itu. Mungkin itu. Jadi untuk menjadi guru yang profesional, Bapak rela pergi jauh-jauh merantau ke kota Surabaya seperti itu ya, Pak. Oke, keren. Nah, bisakah Anda berbagi pengalaman tentang praktik lapangan yang Anda lakukan selama kuliah di PGSD UNESA, Bapak? Dan apa dampaknya bagi Anda dan juga siswa terutama di daerah pedesaan seperti SD 2 Sidomulyo ini? Ya, kalau pengalaman praktek lapangan, ya tentu saja suasana yang berbeda dengan sekarang. Jadi waktu itu kita melakukan praktek ke sekolah, praktek mengajar, menghadapi anak-anak di sekolah. Itu yang menarik adalah waktu itu kurangnya terkait dengan sumber belajar. Media belajar juga masih kurang. Jadi yang menarik bagi kita waktu itu, kita sebagai mahasiswa dituntut memberikan materi yang menarik buat siswa. Jadi kita memodifikasi sendiri alat-alat pembelajaran, media-media pembelajaran yang sederhana, yang kemudian itu arahnya juga bagaimana ya, jadi sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Jadi kita mengambil sumber belajar yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Kan berbeda kalau sekarang sumber belajar itu mudah saja ketika kita mengajarkan sesuatu, LCD, proyektor ada, media internet ada. Jadi ketika kita mau mengajarkan materi kalau sekarang ada. Waktu itu kelebihannya buat kami itu juga tantangan. Kemudian alhamdulillah dampaknya buat anak-anak
dengan media yang seperti itu juga menarik gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Rama. Oke, jadi untuk yang terakhir nih Bapak, adakah pesan-pesan untuk kami para calon guru profesional dari program studi PGSD UNESA? Ya, jadi pesan kami utamanya kepada Mbak Salma selaku mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, ya baik-baiklah dalam belajar, ya manfaatkan suasana kuliah Anda sekarang ini dengan berbagai sumber media yang ada, dimanfaatkan betul. Kemudian jangan lupa peka-pekalah membaca terhadap peluang yang ada, mengembangkan potensi diri, ya. Jadi pengembangan dirinya juga dikembangkan, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Jadi selagi masih ada kesempatan untuk belajar, dimanfaatkan betul, ya. Kemudian kualitas diri, kualitas keilmuannya itu juga ditingkatkan dengan referensi mencari ilmu pengetahuan dari berbagai sumber yang ada, ya. Kemudian yang kedua, percaya saja bahwa nanti Allah yang akan mengatur, yang akan menuntun nasib dan kesempatan Anda untuk menjadi guru yang profesional, dan insya Allah nanti atas izin Allah semua cita-cita Anda untuk menjadi guru itu bisa menggantikan kami-kami yang barangkali nanti suatu saat akan pensiun. Mungkin seperti itu Mbak Salma. Oke, terima kasih banyak Bapak Suprianto telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Saya perwakilan dari mahasiswa UNESA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suprianto. Sama-sama. Ya, sekian terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Adelia. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya Cinta Cenandari bersama dengan Ibu Cinta, alumni PGSD UNESA tahun 2018. Lulusnya 2018. Sekarang sudah mengajar di SDN Balongsari 1. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Cinta sebagai alumni PGSD UNESA mengenai kelebihan berkuliah di PGSD UNESA. Sebelum kita mulai, Ibu bisa ceritakan sedikit apa yang menjadi pendorong Ibu untuk milih di PGSD UNESA? Baik, jadi ketika saya berpikir untuk memutuskan kuliah di PGSD UNESA ini, yang pertama alasannya memang dekat dengan rumah saya, karena di lokasi di UNESA ini kan di lidah wetan ya, rumah saya yang nggak jauh dari situ, mungkin 10 menit, 15 menit sudah sampai. Itu pertimbangan saya. Terus kemudian yang kedua juga minat atau lowongan kerja guru ini kan juga semakin banyak dibutuhkan, karena mengingat jumlah anak-anak di Indonesia ini kan semakin banyak, dan juga otomatis kan banyak membutuhkan tenaga pendidikan, salah satunya guru SD. Nah, berdasarkan itu saya juga bertekad ingin masuk ke PGSD di UNESA. Yang ketiga juga kuota di PGSD UNESA pada waktu saya mendaftar itu juga banyak, paling banyak kalau menurut saya. Itu sih Mbak. Sama perkuliahan kan pasti melakukan penelitian ilmiah. Nah, itu apa saja penelitian yang sering dilakukan selama kuliah di PGSD? Kalau penelitian akhir yang namanya skripsi itu saya mengambilnya bidangnya matematika. Kalau penelitian tugas kuliah akhir ini yang namanya skripsi itu bidangnya matematika. Untuk tantangan sendiri Bu, apakah ada tantangan utama atau tantangan yang sering dihadapi Ibu selama menempuh pendidikan PGSD? Tantangannya ini sih, kita harus bisa beradaptasi dengan target, karena tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen dulu zaman saya itu memang tidak satu ada dua tugas, tapi banyak dan harus diselesaikan dengan waktu yang singkat dan juga cepat. Kita harus dituntut untuk siap menyampaikan tugas itu kepada
teman-teman yang lain juga. Biasanya kan dipresentasikan. Itu sih tantangannya, menyiapkan dan juga menyiapkan waktu juga. Kalau dalam peningkatan pendidikan di Indonesia ini kan kompetensi seorang guru ini sangat penting, apalagi di bidang literasi sama numerasi. Apalagi sekarang kita masih dengar banyak sekali anak-anak yang masih rendah terhadap literasi dan numerasi. Bukan tidak adanya. Kalau misalnya guru tidak memiliki kompetensi bidang ini, mungkin kita bisa didapat bagi siswa dalam hal bahasa. Menurut Ibu, strategi apa efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi bagi calon guru terbaik? Cara yang efektif ya. Jadi kita ini kan Indonesia ini literasinya memang kategorinya belum rendah ya, numerasi juga rendah. Nah itu salah satu faktornya memang dari siswa, selain itu juga tenaga pendidik. Mungkin cara-cara yang dulu dipakai itu sudah banyak yang tidak relevan lagi, seperti belajar menghafal, menuntut untuk anak bisa hafal, bisa berhitung. Itu kalau diterapkan di zaman sekarang itu menurut saya kurang relevan lagi. Jadi cara yang efektif ya kita mengenalkan numerasi itu sejak dari dini. Kalau di tingkat SD ya kita kenalkan bilangan-bilangan itu, tidak langsung kita harus memberikan soal 1 tambah 1 2 tambah 2 tidak seperti itu. Kita buat perkenalan dalam kehidupan anak-anak. Misalkan dengan kita punya permen anak-anak, berapa ini, terus saya dapat lagi permen, ini berapa jadi anak-anak bisa mengenal di sini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, yang penting anak-anak itu suka mau mengenal yang namanya berhitung dan juga angka, itu yang bidang numerasi. Jadi banyak cara sebetulnya juga sekarang kan eranya teknologi, anak-anak ini kan tidak terlepas dari gadget kalau zaman sekarang. Jadi ya cara yang efektif ya kita bisa memakai teknologi itu dalam belajar. Contohnya dengan soal-soal yang sekarang banyak di aplikasi itu ya, puisi, word. Jadi memacu anak-anak untuk berlomba-lomba. Kan kalau anak senang menjawab kan rasa kebanggaannya kan muncul, artinya kan menambah semangatnya. Jadi otomatis anak-anak itu akhirnya suka pada numerasi. Kalau di literasi, kalau zaman dulu ini kan buku yang dipakai itu anak itu dituntut untuk menghafalkan. Dulu ada yang namanya repal-repul, itu kan anak-anak disuruh menghafal kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan menurut saya kurang relevan lagi. Kita bisa Google aja pakai AI, apalagi sekarang sudah muncul semuanya tanpa perlu membaca, sudah ketemu jawaban. Dan kita mengantisipasi itu supaya bagaimana caranya anak-anak itu tetap mau minat untuk membaca, karena membaca itu kan jiwa ini. Ya kita biasakan apa yang dia sukai, cerita-cerita dalam kehidupan dia. Ketika dia kecil, dia kan sering diceritain tentang hewan-hewan, kancil, buaya, kemudian singa, kerbau, itu kita bisa sediakan buku cerita, terutama di pojok baca, itu banyak cerita dongeng-dongeng. Jadi menghubungkan pengalaman dia waktu kecil dengan sekarang tidak terputus menjadi cerita bacaan. Jadi anak-anak tetap suka. Kita biasakan setiap pagi Mbak, kita selalu baca dulu. Jadi sebelum mulai kita baca dulu 10 menit untuk membaca. Setelah itu dilanjutkan dengan doa. Itu sih cara-cara. Ditambah dengan ada kegiatan tambahan di perpustakaan, anak-anak juga semakin minat untuk membaca, terutama literasi. Itu sih. Tanya terakhir ya Ibu, mungkin Ibu mau berbagi pengalaman mengenai praktek lapangan sebagai PLP, bagaimana dampaknya bagi Ibu itu seperti apa dan bagi siswa?
Kalau dulu waktu kuliah itu namanya PPLP sih, ini PPL, kan setiap tahun itu namanya ganti-ganti. Saya dulu namanya PPL, praktik apa ya, lapangan saya nggak tahu sih. Ya dulu waktu itu di SDM J2, dia mengisi dekat dengan kampus. Dulu ya prakteknya ya ini menangani, pengalaman saya menangani anak-anak di kelas rendah. Jadi berhadapan dengan karakternya anak-anak yang apa ya, aktif, tidak bisa diam, maunya itu tanya, terus maunya itu dia ngobrol dengan temannya terus gitu. Itu juga tantangan bagi saya. Jadi apa yang bisa saya lakukan yaitu mengkoordinirkan anak-anak ini supaya dia tetap di tempatnya dia belajar, tapi juga dia bisa menyerap ilmu-ilmu yang bisa. Dulu saya sih mendampingi guru-guru yang ada di sini. Sembari saya juga mengajar sendiri, menyiapkan media-media yang dibutuhkan. Dulu waktu itu saya materinya dulu kan masih petilas, itu lebih kelas, bukan merdeka dulu itu. Jadi waktu itu kita kayak dengan kelas 6 itu rantai makanan. Jadi ya saya siapkan media seperti poster, terus ada banner-banner rantai makanan itu saya jelaskan. Alhamdulillah anak-anak itu tertarik di suasana belajar belajar, tidak seperti di hari-hari sebelumnya mereka gitu. Jadi ya ada perubahan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu sudah berbagi sama kuliah di PGS Indonesia. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan buat mahasiswa yang sekarang menjadi seorang guru atau mahasiswa PGS ini. Mungkin ada pesan dari Ibu. Kalau pesan dari saya ya jangan cepat lelah untuk belajar. Terus tidak belajar tidak hanya di perkuliahan saja, tetapi seperti ini juga menambah pengalaman baru, bertemu dengan guru-guru yang lebih tua. Jadi kita juga bisa mencari pengalaman-pengalaman mereka dalam mengajar, karena di lapangan ini memang luar biasa. Saya pun juga termasuk guru muda di sini, jadi pengalaman-pengalaman banyak itu untuk mbak-mbaknya yang di sini juga. Nanti ketika jadi guru ya intinya harus sabar menghadapi anak. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Baiklah, terima kasih pemirsa sudah mengikuti Breaking News pada pagi ini. Saya Adeline Nirmalasari, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Baik, di sini dengan saya Sevilla Salsabila Alexis akan membahas terkait pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Surabaya. Program studi pendidikan guru sekolah dasar ini berfokus pada kompetensi pendidik yang profesional. Isi program mencakup kurikulum Merdeka Belajar, pengajaran pedagogis, dan pelatihan praktis di berbagai bidang, termasuk seni dan juga olahraga. Kemudian untuk prospek kerjanya sendiri meliputi pendidik, peneliti, konsultan pendidikan, dan wirausahawan di sektor pendidikan. Seperti contohnya berprofesi sebagai guru sekolah dasar, berprofesi sebagai guru TK, konsultan pendidik, administrator sekolah, staf administrasi, sekretaris kantor, sales, dan tutor. Selanjutnya untuk profil lulusannya mencakup kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta menghasilkan inovasi pendidikan yang baru. Baik, selanjutnya adalah kelebihan berkontribusi. Di sini ada beberapa kelebihan berkontribusi bersama dengan PGSD UNESA. Untuk yang pertama yaitu adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Berkontribusi dengan PGSD UNESA membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, kita dapat membantu menciptakan generasi yang lebih cerdas dan berkualitas. Yang kedua adalah pengembangan diri.
Berkontribusi dengan BGSD UNESA memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Kita dapat memperluas pengetahuan, keterampilan, dan jaringan profesional. Yang ketiga adalah jaringan profesional. Berkontribusi dengan BGSD UNESA memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan akademisi, praktisi, dan profesional lainnya. Ini membuka peluang untuk membangun jaringan internasional profesional yang kuat. Yang keempat adalah pengakuan dan penghargaan. Kontribusi kita akan diakui dan dihargai oleh masyarakat akademik dan praktisi pendidikan. Yang kelima yaitu membangun masyarakat. Berkontribusi dengan PGSD UNESA membantu membangun masyarakat yang lebih cerdas, berkualitas, dan berdaya. Selanjutnya adalah manfaat bagi mahasiswa yang bergabung dengan PGSD UNESA. Yang pertama yaitu pengalaman praktis. Berkontribusi dengan PGSD UNESA memberikan pengalaman praktis dalam mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi pendidikan. Yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan. Kita dapat berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan pendidikan, memperluas pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah kesempatan magang dan kerja. Berkontribusi dengan BGSD UNESA membuka kesempatan magang dan kerja di lembaga pendidikan. Nah, itulah berkontribusi dengan BGSD UNESA membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan diri, dan membangun masyarakat. Mari bergabung dan berkontribusi untuk menciptakan perubahan positif dalam pendidikan UNESA. Mari bergabunglah dengan PGSD UNESA untuk menjadi bagian dari generasi pendidik yang unggul dan siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. PGSD kita kreatif, inovatif, terampil, dan aktif.